Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Kalisa Mita Flora dari kelas 12 L6. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang organisasi internasional atau international organization. Sebelumnya, apa sih pengertian dari organisasi internasional itu? Organisasi internasional merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dunia dan merupakan gabungan beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Nah, pada dasarnya, organisasi internasional itu memiliki arti yang sempit dan arti yang luas. Nah, dalam arti sempit ini, organisasi internasional hanya mencakup organisasi publik, sedangkan dalam arti yang luas, International Organization ini mencakup tentang organisasi publik, organisasi privat, organisasi regional, organisasi subregional, dan organisasi yang bersifat universal. Ada beberapa pengertian organisasi menurut para ahli nih. Nah, menurut N.A. Mariam Green dan juga J. Parrier Mandalangi, organisasi internasional itu merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan perjanjian ketika 3 negara atau lebih menjadi peserta. Nah, menurut D.W. Bowen sendiri, organisasi internasional merupakan organisasi permanen yang didirikan atas dasar suatu traktat yang lebih bersifat multilateral daripada bilateral dan dengan kriteria tujuan tertentu. Nah, menurut Boermauna, organisasi internasional itu merupakan suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri. Apa aja sih jenis-jenis organisasi internasional? Nah, di sini ada 5 jenis organisasi internasional. Nah, yang pertama adalah International Governmental Organization atau IGOS. Nah, di sini maksudnya merupakan organisasi antar pemerintah nih. Nah, kalau yang International Non-Governmental Organization atau NGOs ini tuh merupakan organisasi yang individu, bukan korporasi atau pemerintahan. Nah, kalau korporasi multinasional itu merupakan jenis organisasi yang bekerja sama di berbagai negara untuk mencari keuntungan. Nah, kalau yang organisasi non-profit ini, organisasi yang tidak mencari keuntungan dan jadi kebalikannya dari korporasi multinasional. Nah, yang terakhir ini ada organisasi internasional lainnya, yang di mana beberapa organisasi internasional itu menggabungkan ketiga jenis organisasi. Mereka menciptakan pendapatan atau keuntungan untuk mendukung diri mereka sendiri, dan ada juga organisasi internasional yang tidak memiliki tujuan-tujuan tersebut. Contohnya kayak agama yang terorganisir. Nah, selanjutnya organisasi internasional tuh memiliki fungsi juga loh. Fungsinya tuh ada 9. Yang pertama ada artikulasi dan agregasi. Yang kedua ada norma. Yang ketiga ada rekrutmen. Yang keempat ada sosialisasi. Selanjutnya ada pembuatan peraturan. Yang selanjutnya ada pengesahan peraturan. Yang selanjutnya ada informasi. Nah, yang terakhir ini adalah operasional. Selain menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional, tujuan organisasi internasional itu ada 2. Ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umumnya itu yang pertama adalah untuk mewujudkan dan mengelola perdamaian, keamanan dunia yang dilakukan dengan berbagai cara dan upaya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara di dunia, khususnya para anggota yang bergabung dalam organisasi tersebut. Nah, tujuan khususnya itu untuk menjadikan organisasi ini sebagai forum, wadah, dan alat untuk mewujudkan kepentingan bersama sesuai karakteristik setiap organisasi. Apa aja sih contoh-contoh dari organisasi internasional itu? Di sini aku udah menyiapkan 4 contohnya. Yang pertama ada ASEAN nih, yang mungkin sering teman-teman dengar. Nah, ASEAN ini merupakan organisasi yang menjadi wadah kerjasama regional di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik antara negara-negara di Asia Tenggara. Nah, yang kedua ada APEC.
Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, di mana merupakan organisasi yang bekerja sama antar negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik. Nah, sekarang itu sudah ada 21 negara anggota yang bergabung. Nah, tujuan organisasi ini untuk menjalin kerjasama antara negara anggota di berbagai bidang seperti investasi, perdagangan, pariwisata, dan sumber daya manusia. Nah, yang ketiga ini ada United Nations atau yang bisa kita kenal dengan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, organisasi ini mendorong kerjasama internasional yang sudah beranggotakan 193 negara dunia, termasuk Indonesia. Nah, yang keempat ada FAO atau Food and Agricultural Organization, yang dimana organisasi ini bertujuan untuk memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pengairan, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.